Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya, silakan duduk. Kita akan belajar dari perjanjian lama pagi ini dan juga sore ini. Bagi saudara yang ada di rumah, buka Alkitab saudara dalam kitab Keluaran pasal 14. Kita akan baca dari ayat 15. Secara bergantian sampai ayat 31. Agak panjang tapi kita perlu membacanya secara lengkap supaya kita bisa memahami perikop ini secara konteksnya. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang terakhir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru dengan demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau mengangkat tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan menahan airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang tinggi dan lingkaran mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Amin. Kita sudah sangat sering membaca kisah ini. Mulai dari sekolah minggu sampai dengan hari ini, kita mengulangnya, membacanya berulang-ulang, dan memang kita akhirnya mengerti demikian kisahnya. Bagaimana Tuhan bertindak untuk membawa keluar umatnya dari Mesir. Dan ternyata Firaun ini tipikal raja yang keras kepala, mudah berubah. Sebentar ya, sebentar tidak. Dia mengizinkan Israel meninggalkan Mesir, tapi akhirnya dia menyesal. Karena selama bangsa Israel berada dan diperbudak di Mesir, mereka menjadi angkatan kerja gratis. Tahu angkatan kerja gratis, saudara? Bekerja untuk membangun kota-kota bagi Firaun dan tidak dibayar. Berarti Firaun berekspektasi nanti pembangunan kotanya akan terhambat. Di masa itu Mesir itu menjadi kerajaan yang besar di Afrika. Dan budak-budak dari tawanan perang kurang untuk mendukung ambisi Firaun membangun kota-kota. Jadi sesungguhnya secara statistik dia membutuhkan orang Israel yang tenaga kerja gratis.
Dia takut melihat 10 hukum, 10 tulah yang telah Elohim nyatakan bagi mereka. Puncaknya kematian anak sulung. Dia takut dan dia mengizinkan. Menurut saya izin untuk keluar, exit permit dari negara Mesir, kerajaan Mesir itu adalah terpaksa. Buktinya apa? Memang Tuhan ikut campur tangan memanaskan hati Firaun. Tetapi dari jiwa, kedagingan Firaun tidak rela, itu yang dilihat oleh Tuhan sebagai pintu masuk untuk memanaskan hatinya. Sehingga dia mengejar bangsa Israel itu dengan angkatan perang. Berarti hidup mati harus dibawa kembali ke Mesir. Dan jangan lupa tentara Israel juga berjaga-jaga di sekitar rombongan yang besar itu. Kita melihat tadi bagaimana awan itu bergeser dari depan tentara ke belakang. Itulah gambaran dari kisah yang akan kita lihat apa yang menjadi refleksinya bagi kita hari ini. Dan ketika bangsa Israel itu maju dan maju, langkah kaki mereka akhirnya terhenti karena di depan ada laut. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berenang. Walaupun mereka tinggal di delta Sungai Nil. Tapi mereka juga akan susah berenang karena harus membawa anak kecil, orang tua, dan barang-barang harta benda mereka yang mereka dapatkan selama di Mesir. Bagaimana menyeberangkan ini? Ini bukan hanya sekedar dari jarak tempat Abuna ini ke parkiran di sana. Tidak. Itu luas sekali. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa air laut ini terbelah semalam-malaman. Betul saudara? Pagi baru balik. Berarti ini adalah perjalanan yang jauh. Jarak yang mereka tempuh untuk tiba dari titik mereka masuk sampai menyeberang, itu jauh. Dan mereka tidak bisa bergerak cepat. Mereka bergerak lambat karena harus membawa barang. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada di dalam benak orang Israel ketika mereka tiba di tepi laut itu. Sementara di belakang gemuruh kereta perang Mesir datang. Pasti ketakutan ya. Pasti yang muncul adalah kengerian. Waduh, muncul kata-kata biasanya yang sering kali kita dengar. Aduh cilaka. Aduh gimana ini? Aduh. Muncul kalimat-kalimat yang mengekspresikan ketidaksanggupan. Mengekspresikan ketidakberdayaan. Dan lebih mengerikan lagi, kalau kita kurang lebih berada dalam situasi yang sama, kita juga bisa berbalik menyalahkan orang lain. Berbalik menyalahkan situasi. Gara-gara kami meninggalkan Mesir. Coba kami masih berada di sana. Masalah seperti ini tidak akan pernah terjadi. Itulah tipikal orang Israel yang memang sangat keras kepala. Gampang sekali untuk bersungut-sungut, saudaraku. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam kitab ini adalah refleksi bagi kita. Bahwa seringkali dalam perjalanan kehidupan itu, kita tidak menemukan jalan yang mulus, yang enak, yang bisa dengan mudah dilalui. Selalu ada yang namanya hambatan. Selalu ada yang dalam literal ini laut, tapi dalam metafora, ini adalah sesuatu yang menghadang di depan kita, yang tidak mungkin kita taklukkan. Bagaimana menaklukkan laut yang besar itu? Oke, satu orang bisa berenang dalam keluarga, tapi yang lain bagaimana? Muncul berbagai macam pikiran yang berkecamuk. Saya ingin memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa kehidupan memang demikian. Tidak selamanya jalan itu lurus. Anda akan berhadapan dengan laut yang luas, yang bahkan Anda sendiri tidak bisa berpikir bagaimana cara mengatasi itu. Kita akan berhadapan dengan laut merah. Kita akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita arungi, kita tidak bisa renangi, yang tidak bisa kita seberangi, padahal kita ingin pergi ke sana. Jalan kita seolah berhenti. Bahkan situasi kehidupan membawa kita dalam suasana yang terjepit. Bagaimana tidak terjepit? Kan tentara Firaun dari belakang. Mereka mendesak maju terus. Tapi ada satu poin yang dilupakan oleh orang Israel ketika mereka bersungut-sungut. Malaikat Tuhan yang menjadi tipologi kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel itu tiang awan dan tiang api. Abuna pernah menjelaskan bahwa ini tiang yang sama. Kalau kelihatan siang hari namanya tiang awan. Malam hari karena udah gelap,
Apinya kelihatan, disebut tiang api. Tapi tiangnya sama. Tiang itu adalah lambang kehadiran Allah. Dia pindah ke belakang. Sehingga dia menjadi pembatas antara masalah yang ada di belakang dengan orang-orang Israel. Pasti bangsa Israel mendengar gemuruh kereta kuda itu. Dan pasti mereka melihat itu datang dari belakang. Tapi apakah mereka benar-benar berjumpa dengan masalah itu? Tidak loh. Tapi mereka melihatnya, mereka merasakannya, mereka mendengarnya. Dan seringkali juga kehidupan seperti itu. Ya. Masalah belum benar-benar terjadi. Masalah belum benar-benar mengejar kita. Karena tanpa kita sadari, ingat tadi lagu ini Tuhan setia, bukan? Dia menjadi pembatas antara kita dengan masalah yang mengejar kita di belakang. Tapi kita ini, secara manusiawi, kedagingan kita menjadi ketakutan. Aduh, itu udah ngejar. Sehebat apapun kecepatan dan sebesar apapun kecepatan mereka, dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan ada antara orang Israel dengan orang Mesir. Itu seharusnya bukti yang meyakinkan mereka. Dan seharusnya juga, kalau kita percaya Tuhan, bukti yang meyakinkan kita hari ini. Kalau kita begitu ketakutan mendengar gemuruh masalah yang ada di belakang. Kita seharusnya tenang. Karena kita tahu, seperti lagu tadi, Tuhan setia. Kita memang melihat, ini problem. Tapi itu tidak akan pernah menjangkau kita. Sampai akhir cerita kita melihat, bahwa masalah yang ada dari belakang mereka tidak pernah menjangkau orang-orang Israel itu. Bagaimana dengan masalah yang ada di depan? Ingat ya, ada dua kategori masalah. Yang ada di belakang, yang mengejarmu, yang tidak membiarkanmu lepas. Dan memandangmu sebagai musuh yang harus diburu. Coba lihat kalau terjadi perburuan di masa-masa kerajaan dahulu itu, mereka menggunakan tombak dan panah, mereka mengejar buruannya dan tidak melepaskan, ngikut terus. Seperti itu loh yang terjadi dengan orang-orang Israel. Dan kehidupan kita juga memiliki hal-hal yang kurang lebih sama. Ada sesuatu yang menurut kita rasakan, mengejar-ngejar kita. Aduh. Dari belakang. Dan sesungguhnya saya memberitahu kepada saudara, karena Tuhan setia. Kita harus bangun kesadaran kita bahwa Tuhan setia. Tuhan ada. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Masalah yang ada di belakang itu tidak akan pernah menjangkau kita. Walaupun mengejar kita tidak akan pernah menyentuh kita. Oleh sebab itu sikap kita harus benar. Respon kita harus benar. Kita nggak boleh buka celah. Jangan sampai yang di belakang itu akhirnya memegang pundak kita dari belakang. Karena kita tidak pernah tahu barisan belakang kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang ada di belakang kita sampai kita menoleh. Mengapa disebut pengkhianat itu menusuk dari belakang? Karena dia tidak pernah bisa mau maju dari depan karena berhadapan. Karena itu kelemahan dari belakang. Kita tidak sadar siapa yang ada di belakang kita. Tapi kalau Tuhan yang ada di belakang kita, Tuhan menjaga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apapun yang menjadi masalah Anda, musuhmu yang mencoba menusukmu dari belakang, yang membawamu dalam ketakutan, percayalah, melekat kepada Tuhan, itu akan membuat Tuhan menjadi penjaga barisan belakangmu. Haleluya. Ini sederhana tapi dalam maknanya. Karena tidak ada manusia yang bisa lepas dari masalah. Selama kita hidup, kita selalu akan berhadapan dengan yang namanya masalah. Oleh sebab itu kita harus memiliki perspektif rohani untuk mengatasi masalah. Itu terhadap masalah yang ada di belakang. Terhadap masalah yang ada di depan. Maju nggak bisa. Ya, maju nggak bisa. Di depan itu artinya memang terlihat dengan mata loh, saudara. Maju nggak bisa. Kita juga nggak bisa mengatasinya dan tidak punya ide untuk menyelesaikan apa yang ada di depan kita, terpampang di depan kita, membuat kita tidak berdaya. Sekali lagi jawabannya adalah kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan setia, Tuhan itu membuat keajaiban. Dia membelah masalah itu. Tuhan tidak menyingkirkan lautnya. Tidak.
Tapi Tuhan bekerja di dalam masalah. Haleluya. Maka mari kita memiliki cara doa yang benar. Jangan berkata singkirkan masalah itu. Tidak. Kadang-kadang masalah Tuhan hadirkan untuk membentuk kita. Untuk menguji kita. Untuk melihat seperti apa kita melekat kepadanya. Memang Tuhan tidak menyingkirkan problem. Tapi Tuhan akan membuat kita melewati masalah itu dengan bendera kemenangan. Haleluya. Itu keyakinan terhadap Tuhan akan membuat kita percaya bahwa memang Tuhan tidak menyingkirkan masalahnya, tapi Dia membelah masalah itu sehingga kita berada di tengah-tengahnya dan melaluinya dengan aman. Masalah itu air. Air. Bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita, kaki mereka menginjak tanah yang kering. Berarti tidak ada satu unsur masalah itu pun yang menyentuh mereka. Amin. Tuhan yang bertindak untuk menjadi solusi bagi kita. Makanya Abuna itu sangat sangat concern untuk terus mengajar jemaat bahwa apapun yang terjadi, selalu pegang erat-erat Tuhan di dalam hidup. Ingat lagu tadi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Karena kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Dan itu adalah sumber energi. Mengapa kita butuh sumber energi? Sebab kalau kita terus-menerus memikirkan masalah, nggak bisa tidur. Kayak tadi malam Abuna nggak bisa tidur, saudara. Pagi ini lambung saya panas, terus naik. Udah mulai panas di sini. Saya berdoa, Tuhan, aku pegang kamu sebagai sumber kekuatan. Mari pegang Tuhan. Bukan saatnya lagi kita mengandalkan manusia, karena manusia itu mengecewakan. Dan tidak ada, Anda pegang Abuna, suatu saat Abuna mengecewakan saudara. Karena saya bukan gembala yang sempurna. Ya. Kita pegang Tuhan. Hanya orang-orang yang seperti itu yang akan melihat laut terbelah di depannya. Kita tidak bisa menghindari laut. Ada saat-saat dalam perjalanan bisnis, ada saat-saat dalam perjalanan kehidupan, ada saat-saat dalam perjalanan kesehatan, dalam perjalanan keluarga, kita berhadapan dengan laut. Dan kita tidak berkuasa menyingkirkan itu. Tapi orang yang memegang Tuhan, itu dia. Kata kuncinya, orang yang memegang Tuhan, kepadanya Tuhan akan bekerja, membuka jalan, sehingga apa yang semula masalah baginya, Tuhan ubah menjadi jalan keluar. Haleluya. Kalau kita kuat-kuat memegang Tuhan, apa yang semula kelihatan menjadi masalah, justru diubah, dibalikan situasinya. Tuhan itu berkata, kamu anggap itu masalah toh? Ternyata aku akan membuat itu menjadi jalan keluar bagimu. Itu sebabnya di dalam Tuhan itu perspektif kita harus dibangun dengan cara yang benar, saudara. Cara yang benar. Ada 3 hal yang menjadi refleksi kita dari kisah ini. Yang pertama, kita harus percaya di dalam hidup ini bahwa kita itu percaya kepada Tuhan yang mampu membuat keajaiban. Ini penting. Hambatan utama dari kepercayaan tentang keajaiban adalah logika, akal pikiran. Ketika kita mulai menganalisis Tuhan dengan kemampuan berpikir kita dan berkata tidak mungkinlah. Masa sih Tuhan begitu mampu membuat begitu, menjadi tidak percaya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menjadi kurang percaya, ya maksud saya, berada terombang-ambing di badai, Tuhan berkata kepada mereka dengan marah, "Hai kamu yang kurang percaya, kurang percaya." Tahu ya? Pernah mendengar istilah kurang saons? Ya, kurang saons. Berarti sudah ada bobotnya toh, sudah ada onsnya kurang. Akhirnya jadi kacau. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kurang saons.
dalam caranya bertindak, berpikir, mengambil keputusan karena nggak melekat kepada Tuhan. Mengukur pekerjaan Tuhan dengan akal pikiran, logika, rasio, analisis ilmiah. Saya mau beritahu kepada saudara, semua perhitungan bisnis Anda di luar sana, mungkin Anda jago mengelola pabrik, bisnis, pekerjaan, membuat laporan keuangan, tidak berlaku dalam Tuhan. Ya, tidak berlaku dalam Tuhan. Mohon maaf. Semua prediksi statistik yang mengestimasi dengan grafik begini, tidak berlaku di dalam Tuhan. Karena Tuhan memiliki hukumnya sendiri. Itulah sebabnya kita perlu menaklukkan pemikiran kita kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya Bunda berkali-kali mengajar bahwa dalam Tuhan itu lebih enak taat daripada mengerti dulu. Karena Tuhan mementingkan ketaatan, bukan pengertian. Pengertian itu datang belakangan. Taat dulu baru ngerti. Biasanya kan kita, oh ini toh maksud Tuhan. Oh. Dan ini tidak mudah, saudara. Saudara yang ada di rumah, ini tidak mudah. Menaklukkan ini. Menaklukkan logika, akal pikiran, rasio. Menaklukkan. Susah loh. Terhadap orang-orang yang demikian terampil di luar Tuhan, di luar wilayah gereja, saat dia masuk dalam gereja, itu menjadi satu persoalan. Ketika misalnya hukum Tuhan berkata, orang yang mengambil banyak akan mendapat banyak. Itu hukum dunia. Tapi hukum Tuhan berkata, orang yang memberi banyak, itu justru yang mendapat banyak. Dan tidak pernah berkekurangan. Hukum dunia berkata, pukul musuhmu, balas, tampar pipi kanan, ditampar pipi kananmu, balik tampar pipi kiri. Kamu disakiti, balik nyakiti. Hukum Tuhan gak begitu. Selalu kontradiksi. Kasihilah musuhmu. Itu tidak mudah loh. Tapi itulah hukum Tuhan. Ini yang disebut sebagai hukum-hukum supernatural, hukum-hukum rohani. Dan betapa pentingnya hal ini dalam konsep kehidupan Kristen yang berakar di dalam Tuhan. Betapa pentingnya. Kalau kita menjadi dewasa secara fisik, itu tidak membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Ada umur itu sudah kepala 5, kepala 6 masih mutungan. Nah itu belum dewasa secara rohani. Karena kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh kedewasaan biologis. Kedewasaan rohani ditentukan oleh seberapa engkau bisa berakar di dalam Tuhan. Dan bertumbuh di dalam segala kebenarannya. Oleh sebab itu kita harus percaya. Harus percaya. Ini namanya modal percaya. Kamu percaya nggak? Percaya. Buktinya apa? Nggak ada. Begitulah yang namanya iman itu. Percaya nggak? Percaya. Ingat, apapun yang kau minta, perbuat seolah-olah engkau sudah menerimanya. Percaya engkau sudah menerimanya. Engkau sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Udah diterima belum? Belum. Makanya kadang-kadang orang yang kuat begini ini, dia akan menertawakan orang lain. Ah, kau ini naif. Dalam Tuhan tidak demikian, saudara. Dulu, ini rawa. Bukan rawa ya. Apa hutan. Itu hutan. Yang ada di tempat ini dulu, saudara, hanya gundukan di sebelah kanan, di sebelah kiri mobil putih itu. Dan ini dulu agak, di situ pohon-pohon itu dulu tidak ada. Sehingga sore, hari, revival itu masih kecil, sama Abu nih kami suka pergi ke situ. Untuk apa? Untuk memberinya nyuapin makan, sambil lihat pesawat terbang. Kami tidak pernah berpikir bahwa akan ada gereja di tempat ini. Tapi kaki kami sudah pernah menginjaknya. Pernah, di jalan ini nggak ada dulu. Ini hutan. Ya, penggembala, kerbau datang keluar. Kerbau ada dulu di sini. Suka kasih makan di sini. Tidak pernah berpikir. Tapi ketika Tuhan memberikan visi, dan kita bergerak dengan visi itu, caranya bagaimana kita nggak perlu tahu. Karena namanya keajaiban. Amin. Keajaiban tidak butuh pengertian saudara. Keajaiban membutuhkan imanmu. Kepercayaanmu. Kalau engkau percaya, kamu akan mengalaminya. Enggak percaya, ya yang mengalaminya adalah orang lain.
Kadang-kadang kita terpesona kalau mendengar kesaksian orang lain. Apa iya? Ya sudah, nggak percaya ya sudah, nggak apa-apa. Anda tidak akan pernah mampu mengalami hal yang sama. Tapi kalau engkau percaya, ada impartasi iman. Kenapa kita perlu bersaksi dan mendengar kesaksian? Karena ada impartasi iman. Engkau percaya. Kita ibadah awal tahun tanggal berapa? Tanggal 2. Pagi ini Abuna mendengar lagi kesaksian dari yang hadir tanggal 2. Abuna, doa tanggal 2 sudah dijawab. Merinding saya. Saya percaya di sepanjang tahun ini sampai nanti Desember, setiap minggu mesti ada kesaksian. Doa kita dijawab, Abuna. Waktu itu seorang ibu berdoa, anaknya, penempatan anaknya, bla 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 dan seterusnya. Tuhan jawab. Bagaimana agar kita mengalami keajaiban itu? Percaya. Percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan pernah mengalaminya. Abuna dulu suka terpesona dengan sebuah gereja yang selalu didatangi orang dari berbagai daerah. Datang ke sana. Saya berkata, Tuhan, aku rindu. Suatu saat nanti, hal yang seperti itu akan terjadi. Dan mulai terjadi. Dalam 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, selalu ada tamu dari kota lain datang ke tengah-tengah kita. Saya bilang ini tinggal nunggu waktu bangsa-bangsa, tunggu corona selesai. Amin. Karena yang Abuna minta bangsa-bangsa. Dan itu terjadi. Terus menerus. Ada apa sih? Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Maka kita yang ada di sini pun harus mendapat sesuatu itu. Pulang dari tempat ini kita akan mendapat breakthrough. Aku akan mendapat keajaibanku sendiri. Aku percaya mengenai cara aku tidak perlu tahu dan aku tidak mengerti. Karena dia Tuhan pembuat keajaiban. Dia tidak perlu menyatakan keajaibannya kepada kita. Caranya bagaimana? Dia tidak perlu. Dia tidak perlu. Begitu Tuhan buat keajaiban. Makanya kemarin Abuna pasang status Tuhan buat keajaiban hari ini. Nggak dicari-cari, Tuhan datang bekerja. Tuhan mengerti kegalauan hatimu. Anda galau hari ini, bawa saja pada Tuhan. Dia Tuhan yang membuat keajaiban. Amin. Dia Tuhan yang membuat keajaiban. Percaya terhadap keajaiban itu. Jadi tolong nanti jemaat-jemaat yang mulai cek Peduli Lindungi ya, diupdate. Lalu lihat tiket Anda ada di sana atau tidak. Kalau sudah ketemu tiket, nanti karena kita di kota Semarang, di situ ada web, ya, ada web, Semarang Victory itu ya, isi di situ cari tanggal berapa dan sebagainya. Sabar, semua pasti dapat gilirannya masing-masing. Begitu Anda sudah dapat tiket, berarti 1 ampul sudah disediakan dan disiapkan bagimu. Kita harus percaya, belajar, menaklukkan isi hati kita. Menaklukkan pikiran kita terhadap cara kerja Tuhan. Dan kita tidak perlu tahu cara kerjanya. Ini yang tidak dimiliki oleh orang Israel. Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir dengan membuat keajaiban 10 tulah. Mereka masih belum ngeh dengan cara kerja Tuhan. Seharusnya mereka percaya bahwa Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir juga mampu membebaskan mereka dari Mesir, tentara Mesir yang ada di belakang, dan membebaskan mereka dari masalah yang ada di depan, yaitu air laut yang tidak bisa diseberangi. Haleluya. Kita harus memiliki perspektif yang benar. Poin yang kedua, yang menjadi refleksi buat kita. Seringkali kita memberikan respon negatif, saudara. Apabila kita berhadapan dengan masalah, problem, tantangan, tekanan hidup, natur manusia kita, kedagingan kita yang menolak persoalan itu, menolak masalah, menolak tekanan hidup itu bereaksi. Dan kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Kalau kita memandang sesuatu secara negatif, nah karena yang muncul nanti rekayasa, yang muncul kecurigaan.
Kalau kita memandang apa-apa negatif, negatif, negatif melulu, kita tidak akan pernah bisa memberikan respon yang benar terhadap setiap rencana Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak hanya bekerja dengan hal yang baik dalam hidup kita. Tapi maunya kita kan pingin yang baik-baik aja toh. Maunya kita lewat jalan aja bebas hambatan. Nah Tuhan gak gitu cara kerjanya. Kita harus melihat bahwa seringkali kita lupa. Harus melihat itu dan menyadarinya bahkan. Seringkali kita lupa ketika kita diberkati, kita lupa terhadap Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan goncangan. Tuhan mengizinkan tekanan, himpitan. Untuk membuat kita berseru dan ingat Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung. Itu kan masalah. Tapi lihat sisi positifnya. Tuhan memberikan apa? Kekuatan. Makanya jangan pernah melihat himpitan masalah. Bangsa Israel kan terhimpit toh. Maju gak bisa, mundur gak bisa. Dan ini pelajaran yang penting bagi kita. Bahwa jangan pernah melihat melulu semata-mata terus menerus secara negatif. Aduh masalah lagi. Aduh. Jangan-jangan Tuhan mengirim itu untuk membentuk hidupmu. Jangan-jangan Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membuat engkau berseru kepadanya, melekat kepadanya, ingat kepadanya. Jangan-jangan Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji seberapa Anda kokoh di dalam Dia. Hanya goyang dikit. Hanya goyang dikit. Kenapa? Karena kokoh. Kokoh. Coba Bunda goyang ini. Goyang, mudah. Karena dia nggak berakar. Coba goyang pohon. Dia berakar. Dites. Setiap produk itu, ada yang namanya QC. Sudah memenuhi standar belum? Sebelum dilempar ke market. Yang tidak lolos QC, disingkirkan. Itu cara Tuhan. Untuk melihat, kita kan gampang sekali. Amin, amin. Haleluya, praise the Lord. Percaya pada Tuhan? Yes. Tuhan izinkan masalah. Kipi itu. Kipi. Kipi. Itu. Tuhan mau membentuk kita. Hammer, tos, melatih kekuatan kita. Membuat iman kita makin kokoh. Makanya kalau Tuhan izinkan problem, masalah, pergumulan hadir dalam hidup kita. Respon kita harus benar. Lihat dari orang-orang Israel ini. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Musa, pemimpin mereka. Menyalahkan situasi. Coba kita kembali ke Mesir. Enak. Seharusnya hal seperti itu tidak boleh kita praktekkan. Haleluya. Lihat dalam perspektif Tuhan. Jangan Tuhan menjadikan itu untuk membangun sesuatu di dalam diri kita. Dan itu cara kerja Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Karena Tuhan itu seringkali justru awalnya seolah-olah berada dalam masalah. Endingnya adalah kemenangan. Awalnya semula adalah kesulitan. Endingnya adalah keajaiban. Haleluya. Poin yang ketiga dan yang terakhir. Pak Dodi maju ke depan. Yang bisa kita refleksikan di dalam kisah penyeberangan Laut Merah. Betapa pentingnya kita sebagai anak Tuhan itu menaklukkan diri di bawah seorang pemimpin rohani. Betapa pentingnya menaklukkan diri di bawah seorang pemimpin rohani itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang gampang, saudara. Apalagi kalau di luar wilayah domain rohani, kita adalah juga seorang pemimpin.
Kita adalah juga seorang yang memiliki otoritas. Saat kita masuk di dalam otoritas rohani, kita kesulitan untuk yang namanya tunduk dan taat. Abuna selalu berkata bahwa tunduk dan taat itu gandeng, seperti koin. Sisi yang satu tunduk, sisi yang satu taat. Taat itu terlihat perilaku. Seperti kalau ambil ini, diambil, itu taat. Pergi ke sana, pergi, itu taat. Contohnya saya ngomong kepada Daniel, baca pengumuman. Baca dia. Taat. Tapi belum tentu tunduk. Dalam hati, aku terus yang disuruh-suruh. Enak aja, gembala enak-enak. Saya ini kan bos di pabrik, disuruh-suruh di gereja ini. Siapa dia? Ah itu. Pak Daniel baca pengumuman, siap. Dalam hati, siapa tahu. Contoh. Saya percaya Pak Daniel tidak seperti itu. Ya, contoh. Karena Pak Daniel ini pemimpin pabrik. Coba nanti kapan-kapan saya suruh Pak Daniel, lap sepatu saya. Kita lihat. Benar-benar tunduk dan taat enggak? Itu penting. Dan saya pernah melalui pelatihan seperti itu dari Tuhan. Awal-awal berontak, saudara. Berontak. Saya pernah membersihkan WC kamar mandi gembala saya. Nggak tahu kok saya yang dicari. Dia nggak cari pengerja lain. Sony mana? Bersihkan kamar mandi. Saya ngosek. Keluar-keluar maaf, bau kotoran. Tapi ternyata itu pelatihan. Menaklukkan daging kita ini tidak mudah. Taat itu terlihat, tapi belum tentu tunduk. Karena tunduk adalah sikap hati. Orang yang taat belum tentu tunduk. Tapi orang yang tunduk pasti taat. Buahnya ketaatan. Dan tidak mudah. Persoalan bangsa Israel, kenapa mereka 40 tahun berada di padang gurun? Nggak kapok-kapok soal tunduk dan taat. Nggak kapok-kapok. Nggak kapok-kapok. Bolak-balik mereka berontak kepada Tuhan. Keras kepala, keras hati, tegar tengkuk. Bolak-balik. Untung loh di situ sisi ini saya memiliki jemaat-jemaat yang benar-benar loyal. Tunduk dan taat pada Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Nakal-nakal sedikit nggak apa-apa, tak selentik pipinya. Jangan pikir nggak ada yang nakal, tak tendang pantatnya. Ya. Tak selentik telinganya. Kamu jangan nakal-nakal ya sama gembalamu. Kalau dia minggat berarti dia bukan anak. Karena we are family. Yang dalam keluarga mesti ada anak nakal. Ada anak yang, apalagi biasanya anak bungsu itu, seenaknya. Kalau semua dulu malam kudus sunyi senyap, ya toh? Begitu dia hadir, heboh dunia persilatan. Saya tidak menyinggung anak bungsu yang lain, Abuna bicara soal revival loh. Kalau Anda merasa ya silakan. Betul toh? Pengalaman kita sama toh? Kalau anak bungsu sudah hadir, itu Revo suka pergi, nanti pergi ngeributin. Apa kok belum pulang-pulang toh? Pulang, dia telepon. Kamu anak kecil tahu apa? Pulang toh. Nanti kalau sudah pulang ribut, ganggu abangnya lah, apalah. Itu pengalaman Abuna dengan anak bungsu Abuna. Tapi yang namanya anak tak selentik. Kamu jangan nakal-nakal. Jangan nakal-nakal. Abangnya suka ngerjain dia, pijat kaki abang dulu, pijat kaki abang. Pijat kaki abang. Udah dipijat nanti lama asal gini-gini aja dia pergi. Belum, cepat pijat dulu. Capek udah pijat papa. Awas ya. Bayar belanjaanmu sendiri. Ya, toh? Itu selalu ada sukacita dengan anak bungsu itu ya. Saya kadang-kadang iri karena saya tidak punya anak bungsu perempuan. Ya, saya lihat bagaimana Sherlyn manja-manja sama Pak Ferdi. Ya, toh? Saya punya anak bungsu satu lagi juga di sini ya, toh? Luar biasa. Tapi kehidupan itu memang melatih kita tunduk dan taat, saudara. Itu sangat penting. Sebab itu adalah kunci bagi kita untuk menerima berkat. Berkat. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani. A spiritual blessing jauh melebihi berkat jasmani yang kita terima. Susah bagi kita kalau kita tidak
membangun ketundukan. Susah. Susah bagi kita kalau kita hanya membangun ketaatan. Orang-orang yang bisa menaklukkan diri di bawah seorang pemimpin rohani, tidak berarti pemimpin rohaninya sempurna ya. Tidak ya. Yang namanya pemimpin di dunia masih punya banyak kelemahan, kekurangan. Semakin lama Anda di samping saya, semakin lihat, oh Abona ternyata orangnya kayak gini ya. Oh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya ngomong pada pengerja ya. Begini tips saya berikan kepada pengerja. Kalau kamu masuk ke rumah orang, ya, kalau masuk ke rumah orang, tutup matamu, tutup telingamu. Biarkan yang terjadi tetap terjadi. Anda dengar, tetap dengar. Tapi keluar dari rumah orang itu, tutup mulutmu. Gak usah ngomong-ngomong, gak usah cerita-cerita, gak usah ngapa-ngapain. Karena memang demikian halnya. Tidak ada yang sempurna. Jangan gara-gara itu Anda kecewa, akhirnya berontak. Kecewa, akhirnya berjalan dengan asumsi dan pikiranmu sendiri. Itu yang terjadi bagi orang Israel. Sehingga apa yang terjadi, mereka mubeng-mubeng di padang gurun 40 tahun. Padahal berapa lama Oma? Berapa jam toh? Pindah dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Naik bus. Jalan kaki paling kurang lebih seminggu lah, sambil berhenti-berhenti. 40 tahun. Mau nggak? Apakah kita mau menggantikan apa yang sebenarnya Tuhan berikan shortcut bagi kita? Kita gantikan dengan perjalanan panjang 40 tahun. Abuna tidak mau. Dan Anda juga harus tidak mau. Oleh sebab itu belajar. Belajar menaklukkan diri. Cari pemimpin rohanimu. Karena ada yang disebut dengan payung otoritas. Ya. Abuna dan Abuni selalu berdoa. Dan saya pikir itu kewajiban setiap gembala. Tuhan, kepada jiwa-jiwa yang kau percayakan untuk kami gembalakan, berkati mereka, berkati keluarga, pekerjaan, hidup mereka. Ya. Kita nggak bisa sebut nama satu-satu. Apalagi jemaat online kita sekarang sudah banyak sekali. Nggak bisa sebut namanya satu-satu. Tapi ketika kita merilis blessing itu, saya percaya itu akan menjangkau kepalamu dimanapun engkau berada. Karena itu yang disebut dengan payung rohani. Payung, kalau hujan kan kita pakai payung, nggak kena air hujan, terlindungi. Ini yang gagal dipraktekkan oleh orang-orang Israel, sehingga Tuhan menghukum mereka. Dan kita belajar dari mereka agar kita tidak menjadi produk gagal. Haleluya.